Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya wal malaika wal kutubis samawiyah wal yaumil akhir. Li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullahu. Masuk bab berikutnya, penjelasan tentang Muhammadur Rasulullah. Jadi selesai penjelasan tentang la ilaha illallah. Artinya kita sampai kepada merangkai kembali makna Muhammad Rasulullah. Yang kemarin sudah kita uraikan, apa itu yang namanya sidik, tabligh itu apa, amanah itu apa. Selesai semuanya, maka kita rangkai semua itu masuk ke dalam makna Muhammadur Rasulullah. Cara masuknya dari mana? Cara masuknya dari kalimat Rasul.
Kalau yang lalu cara memasukkan seluruh akidah dari kalimat ilahi ketuhanan, maka masuklah seluruh akidah ke dalam kalimat tersebut. Kalau Muhammad Rasulullah, maka masuknya seluruh akidah ini ke dalam makna atau kalimat Rasul, utusan. Apa sih seorang utusan? Seorang utusan ya seorang yang harus pada dirinya bersifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Itu pasti seorang utusan pasti mempunyai semua sifat-sifat tersebut. Maka masuk dalam makna tersebut adalah seluruh akidah yang dipelajari yang masuk ke dalam maknanya kerasulan. Terus masuk pula ke dalam makna Muhammad Rasulullah, yaitu perkara yang rupanya khobar. Kalau tadi sidik, tabligh, amanah, fatonah itu nadhor, berpikir. Kenapa? Orang yang ketemu sama Nabi, tatap muka sama Nabi, muajah sama Nabi, duduk sama Nabi, tidak semuanya menemukan sifat-sifat kenabiannya. Buktinya menolak sih kalau dia adalah utusan Allah. Kalau nolak berarti kan nggak nemu kalau pada dirinya ada sifat-sifat kenabian. Lah ente nggak ketemu, nggak ngeliat, nggak duduk bareng, tapi mengakui dia seorang utusan. Berarti menunjukkan sifat-sifat utusan itu bukan dilihat pakai mata, tapi dilihat pakai akal, pakai ilmu. Kalau dia utusan pasti dia sidik, artinya benar dalam tiap ucapannya. Nah kamu kok ngakui dia Rasul, kenapa? Saya tidak menjumpai sekalipun kebohongan dalam ucapannya, baik ucapan Quran, ucapan hadis. Maka saya mengakui dia seorang utusan. Dia amanah, tidak ada kecacatan, tidak ada dosa, enggak ada. Ini yang menunjukkan bahwa kamu nazar, bahwa betul-betul pada dirinya terdapat sifat-sifat seorang utusan. Hingga kamu mengakui, saya mengakui dia utusan Allah. Bukan kata bapak saya, bukan kata guru saya, bukan. Tapi kamu membenarkan. Membenarkan itu artinya menemukan kebenarannya. Bukan membenarkan tapi nggak ngerti benernya, bukan. Kamu dengan ilmu membenarkan berita itu dengan pengetahuan dan tahu kebenarannya kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Kalau kamu nggak pakai dalil, nggak pakai ilmu, ketika mengatakan saya mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, maka pengakuannya hanya disertai dengan pendapatnya orang lain atau beritanya orang lain. Tapi ketika kamu bermodalkan ilmu, bermodalkan petunjuk, bisa mengakui bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah, disertai dengan mukjizat, disertai dengan tanda-tanda kenabian yang lainnya yang bisa disaksikan sampai dengan sekarang. Maka dari kalimat itulah kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yang di dalam kalimat tersebut Rasul masuklah semua akidah yang 9, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Sudah kita bicarakan tuh, selesai tuh. Nabi sidik buktinya apa, Nabi amanah buktinya apa, Nabi tabligh buktinya apa, fatonah buktinya apa. Maka sekarang tinggal memasukkan semua akidah itu ke dalam makna Rasul. Setelah semua akidah itu masuk, nanti ditambah lagi fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya. Ada lagi berita, khobar yang nggak bisa dipikir.
Artinya harus betul-betul melalui berita Nabi, nggak bisa kamu ngarang sendiri, nggak bisa. Kecuali Nabi memberitakan, oh Allah itu punya utusan sebelum saya, namanya fulan, fulan, fulan. Ini Nabi memberitakan, hingga kita mengerti berita-berita tersebut. Tentang hari akhir, Nabi beritain. Kalau nggak ada berita Nabi hari akhir, mana tahu kita. Beritain lagi tentang kitab-kitab samawi, Nabi beritain ada kitab-kitab langit. Nah, terus beritain pula tentang malaikat, adanya jin, itu semua berita Nabi. Nggak bisa kamu ngarang dengan pikiran kamu, nggak bisa kayak apa sih malaikat, kayak apa sih jin, nggak terpikir kamu yang namanya malaikat kalau nggak ada berita dari Nabi. Wong yang namanya ruh sedunia belum ada yang pernah lihat, tapi percaya semua. Padahal belum ada yang pernah melihat yang namanya ruh. Nah, itu dari mana kamu tahu yang namanya ruh? Ya berita lah. Bagaimana mau ngelihat aja belum pernah. Lah, sama dengan keadaan para malaikat, kitab-kitab samawi ini kita jumpai mereka hanya melalui berita. Banyak aneh tuh kalau ada orang pengen tahu di mana malaikat, pengen tahu di mana jin, pengen tahu bentuknya jin kayak apa gambarnya, enggak perlu. Cukup iman bahwa Nabi memberitakan jin itu ada, malaikat itu ada. Udah nggak usah pakai, bukan saya pengen tahu kayak apa, fungsinya apa. Kalau sudah ketemu mau ngapain? Minta buntut loh. Kalau udah ketemu mau ngapain terus? Ya seneng aja, oh seneng aja. Kamu baru ketemu, pengen ketemu jin. Lah para sahabat, para orang-orang dulu itu ketika ditanya, andai langit dibuka, neraka kelihatan, surga kelihatan, iman saya nggak nambah lagi. Ente ketemu jin, boro-boro iman nambah, kadang hilang iman ente. Repot. Kenapa? Diajak kerja sama sih. Gua bisa ini, 3 pilihan, yang bener lo 3 pilihan. Kan repot. Dianggap Tuhan apa yang dianggap? Ketemu jin malah kafir akhirnya itu yang ada. Jadi masuk dalam makna Rasul yang wajib kita imani pula berita-berita. Di antaranya apa? Al-imanu bisairil ambiya, iman tentang beritanya para nabi. Baca coba. Qauluhu bisairil anbiya. Bisairil anbiya ai bi jami'ihim, semua nabi, au bibakihim atau sebagian nabi. Li anna sa'iran, karena lafal sa'iran in uhida, seandainya diambil dari minas suri, di lafal suri, karena bimakna jami', maknanya adalah jami'. Lima fihi mimana ihatoh, karena di dalam lafal sur maknanya ihatoh, apa namanya, benteng, Meliputi. Wa in uhida minas su'ri, ya, dari lafal su'ri, karena bimakna bakin, maknanya adalah sisa. Di anal makna sur al-baqi, sisa. Laminhu, termasuk daripada lafal su'ri dimaknai sisa, su'rul mu'min sisfa'un, bekasnya orang mukmin itu syifa. Waqad taqaddama, dan sudah dijelaskan yang waktu lalu, annahu uhtilifat riwayat, berbeda riwayat fi adadihim, di dalam jumlahnya para nabi.
fi riwayat annahum mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan 124.000. Satu riwayat khamsatun wa isruna alfan 125.000. Wa fi riwayat annahum alf wa mi'ata alf 1.200.000. Wa fi riwayat wa arba'atu mi'ati alf wa arba'atun wa isruna alfan 424.000. Wa sahih al-imsak, tapi yang terdapat sahih al-imsak an hasrihim, dari jumlah mereka, dari menjumlahin mereka fi adatin, di annahu, karena hasruhum fi adat rubama karena menghitung para nabi rubama ada berkata mendatangkan ila isbatin nubuwah, menetapkan kenabian liman laisa kadzalik, yang bukan nabi, wa ila nafiha, dan menafikan nubuwah aman huwa kadzalik. Saya jibu maka wajib al-imanu iman. Jadi ada wajibnya iman kepada para nabi. Apa yang masuk di dalam makna iman pada para nabi ini? Yang pertama ya wajib kita imani adalah bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah sadatul umat, pemimpinnya umat. Mereka manusia termulia di zamannya. Di setiap zaman ketika ada nabi, maka nabi pasti yang termulia pada masa itu. Ini yang harus kita imani, artinya termasuk pula iman kepada mereka para nabi. Nah, kalau kamu kok dengar cerita-cerita ada orang kuat, baik, ya pasti nabi itu. Mau dibelintirin aja ceritanya, cerita-cerita Bani Israel, karena banyak sekali nabi-nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Maka termasuk pula wajib iman bisa iril anbiya, itu iman kepada seluruh para nabi. Seluruh itu kalau seluruhnya ya seluruh yang diutus sama Allah, ya kamu nggak mungkin bisa ngerti. Kenapa? Karena Quran mengatakan sebagian kami ceritakan dan sebagian tidak kami ceritakan. Nah kalau yang nggak diceritain terus kita suruh jumlah, ya nggak bisa. Bagaimana mau nggak diceritain? Maka kalau bicara kamu harus tahu semua para nabi, iman termasuk kepada semua para nabi. Maknanya bisa secara ijmal, bisa secara tafsil, gitu loh. Kalau bicara jumlahnya seluruhnya, maka ya kita nggak akan tahu karena nggak semua diceritakan. Oh berarti saya ngertinya sebagian, artinya seluruh dari sebagian yang telah diberitakan. Oh berarti yang jumlahnya 25, gitu loh. Nanti kalau bicara seluruhnya berarti itu secara ijmal, bahwa Allah, saya imani Allah mempunyai utusan yang jumlahnya banyak, tidak satu pun yang saya ingkari. Kenapa? Karena ada kelompok iman kepada Nabi sebagian tapi mengingkari sebagian yang lain. Kayak Yahudi mengingkari Nabi Isa alaihissalam, itu loh. Orang Nasrani mengingkari Nabi Muhammad alaihissalam, gitu loh. Jadi nggak semua nabi diimani. Lah yang mengimani semua nabi siapa? Ya hanya orang Islam. Orang Islam semua nabi kita imani. Mau itu nabinya Bani Israel, mau nabinya orang Yahudi, mau orang Nasrani, semua kita imani mereka adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya berapa? Oh, ulama beda-beda tentang jumlah mereka. Ada yang ngomong 124.000. 124.000 itu kalau kumpul di Senayan cukup nggak tuh? Nggak cukup kali ya. Senayan berapa? 80.000 doang tuh, masih kurang banyak, nggak nampung Senayan. Senayan sama Masjidil Aqsa gede mana? Gede Senayan.
Gede Senayan. Tapi waktu Nabi sholat di Aqsa itu makmumnya semua Nabi. Nggak ada yang kelewat. Berarti Aqsanya melar gitu. Lah ya dong. Dalam riwayat sholatnya di Aqsa dan sholatnya hanya 3 shaf. Ini Istiqlal 1 shaf berapa jumlahnya itu? 100 ada? 1 shaf. Lah kalau 24.100 24.000 dibagi 3 shaf, itu 1 shaf berapa berarti? 400.000 shaf. 1 shaf 400.000 orang, itu masjidnya segede apa? Melar Masjidil Aqsa. Makanya masjid terbesar itu Masjidil Aqsa. Kenapa bisa memuat semua para nabi-nabinya Allah itu? Makanya kalau jumlahnya berapa? Ini 124.000 itu yang terkecil ya. Ada yang 125 malah naik lagi. Ada yang 400.000, ada yang sekian juta nabi. Ini jumlahnya para nabi. Hingga ulama tidak punya keputusan satu suara untuk jumlah ini. Nah ketika nggak ada keputusan satu suara, terus yang mau saya ambil mana? Kalau kamu ambil salah satunya nanti nambahin atau ngurangin, nah kan bahaya. Saya jumlah sekian, oh ternyata kurang. Saya jumlah sekian, ternyata kebanyakan. Nah yang lebih aman gimana? Imsak, menahan, menjumlah semuanya. Cukup ngomong banyak, nah selesai itu. Itu namanya iman secara ijmal tentang jumlahnya para nabi. Nah, adapun iman secara tafsil terperinci, kamu tahu satu-satunya, maka itu adalah iman tentang apa yang kita yakini melalui beritanya Al-Qur'an. Terus apa? Wajibul iman, wajibul imanu, maka wajib iman bi anallaha, bi analillahi, bahwasanya Allah mempunyai anbiya, nabi-nabi alal ismal, secara ijmal, ila hamsah wa isrina, kecuali 25. Wajibu, maka wajib ma'rifatuhum, mengetahui 25 ala tafsil. Kama asyaron, seperti yang diisyaratkan lidzalika pada 25 nabi, mengisyaratkan sebagian ulama dengan qaulnya Sa'ib, hatmun, wajib ala kulli taklifi, sebagian atas setiap orang yang mukallaf, ma'rifatun, mengetahui bi anbiya, para nabi ala tafsili, secara terperinci. Qad alimu, di yang sudah diketahui di dalam di tilka hujatuna, ayat tilka hujatuna ilahirihi minhum samaniyah, yaitu dalam ayat ini ada 8 nabi, mimbadi asrin ada 18 nabi, wayab qasab'atun, dan sisanya adalah 7 nabi. Wahum 7 nabi itu Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Zulkifli, Nabi Adam, Bil Muhtari, terus Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang kita imani secara ijmal, ada yang kita imani secara tafsil gitu loh. Kalau ijmal bagaimana? Ya iman secara global. Global itu garis besar. Bukan mengetahui satu per satunya, bukan, tapi ijmal. Kayak kamu ditanya, yang ngaji di Marunda itu ada berapa orang? Oh banyak. Itu namanya apa? Ijmal gitu loh. Secara global doang kamu ngomong. Kalau lah berapa orang, banyak itu, ya ada sekian orang. Siapa aja kamu sebutin? Oh si A, si B, si C, itu namanya tafsil, terperinci gitu loh. Kamu sebutkan satu persatunya lah.
Yang bisa kita sebutkan satu persatu itu hanya 25 nabi dan rasul. Kok nabi dan rasul? Karena ada nabi doang bukan rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi tentu rasul. Bedanya di mana? Kalau nabi itu sifatnya sidik, amanah dan fatonah. Kalau rasul sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Jadi kalau rasul punya 4 sifat, nabi punya 3 sifat. Kenapa kok nggak ada tabligh? Emang tablighnya para rasul itu apa? Tablighnya para rasul itu menyampaikan, mendapatkan hukum yang 7: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal. Maka hukum yang 7 itulah yang disampaikan oleh para rasul, yang menunjukkan dia adalah seorang rasul. Nah, kalau nabi tidak mendapatkan itu, walaupun menyampaikan itu, merintahin ini, merintahin nabi dapat wahyu, tapi wahyunya untuk dirinya sendiri. Kalau rasul dapat wahyu untuk dirinya dan untuk yang lainnya gitu. Jadi ada yang nabi doang, ada nabi dan rasul. Nah, terus kalau nabi tugasnya apa di tengah-tengah umat? Yang disampaikan apa kepada umat? Nabi menyampaikan kepada umat kalau dirinya adalah nabi. Dakwahnya memperkenalkan dirinya adalah nabi. Nah, untuk apa? Untuk dihormati, agar umat mendapatkan kemuliaan menghormati para nabi. Nabi datang ke sana diutus agar mereka menghormati. Lah, Bani Israel kedatangan nabi bukan dihormati, kadang dimanfaatkan, kadang ditipu, kadang dilecehkan. Kan di Yasin kan diingatkan tuh, ente kedatangan nabi malah ente nggak muliakan, nggak ente raih kebaikannya, maka diingatkan tuh di Yasin. Jadi nabi tugasnya menyampaikan dirinya adalah seorang nabi. Ketika dia dimuliakan, maka umat mendapatkan kemuliaan dengan menghormati para nabi. Kalau enggak bagaimana? Azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi juga tabligh, tapi tablighnya bukan hukum, tapi tabligh tentang menyampaikan, memperkenalkan dirinya adalah utusan Allah. Kalau rasul tabligh bangsa hukum. Maka Nabi Adam termasuk rasul. Kalau ngomong Nabi Adam mah bukan rasul. Kalau Nabi Adam bukan rasul, nggak ada hukum wajib pada masa itu. Ada hukum wajib, ada hukum haram. Kenapa ketika Gobil mau nikah dengan yang lain nggak boleh? Haram. Berarti sudah hukum wajib kamu nikah sama ini. Ninggalin haram, dosa kamu. Sudah ada hukum. Yang bawa siapa? Ya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam seorang rasul, gitu loh. Sudah ada hukum yang berjalan, yang isinya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Nah, yang 25 itu apa saja? Harus nggak saya hafal? Harus diketahui. Harus mengetahui satu persatunya, walaupun nggak hafal urut-urutannya. Yang pertama siapa? Nabi Adam. Terus siapa lagi? Nabi Muhammad. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu satu persatunya, gitu loh. Jangan sampai ketika disebutkan seorang nabi, kamu nggak tahu itu nabi atau bukan. Muhammad, Nabi. Isa, Nabi. Sugeng, bingung ya, Sugeng nabi bukan. Kalau sampai nggak ngerti, wah ini kebangetan nanti. Nabi, waduh, kan berat. Dosa kalau kamu sampai nggak ngerti, gitu loh. Jadi kalau saya nggak hafal urutannya nggak apa-apa, kamu nggak
disuruh apal secara urutannya, karena di Quran juga nggak disebutkan secara urutan gitu loh. Nah di Quran nyebutinnya urutannya apa? Oh urutan kemuliaan, urutan antara kesabaran, urutan antara mukjizat. Karena kan di kelompok-kelompok kan itu kan. Ada sebuah syair yang ulama yang mengatakan tentang jumlahnya para nabi yang wajib diketahui secara tafsil yang ada dalam ayat tilka hujjatuna samaniyatun. Ada 8 nama nabi disebutkan lebih dulu. Terus disambung lagi ayat yang lain, nabi yang lain jumlahnya ada 10 nabi diurutkan tuh. Terus yang berikutnya lagi ada 7 nabi yang disebut terpisah. Ada Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Adam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang atas urutannya apa saja? Ya diurutkan, ada Nabi Musa, Nabi Sulaiman digandeng sama Nabi Dawud. Ada Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi itu digandeng jadi satu tuh. Apa? Oh diukur pada tingkat kesabarannya, diukur tingkat ini 2 ini raja, nabi dan raja. Oh ini diukur dari arah banyaknya menerima ujian, kelompok-kelompok penyebutan di dalam Al-Quran. Kalau umumnya kamu kok nggak menyebutkan satu-satu, nggak hafal urut-urutannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak di Aqidatul Awam tuh itu diurutkan sesuai dengan utusannya tuh. Adamun, Idrisunun, Huduma, kan itu diurutkan tuh. Nabi Adam dulu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus Nabi Yunus, terus Nabi Yusuf, Nabi Ayub, pokoknya lagi bahwa Nabi Syuaib, terus Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Dzulkifli, baru kebanyakan lagi Nabi Yahya, Zakaria, terus Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau diurutkan urutannya, kalau mau disebutkan kelompok-kelompoknya atau yang lain nggak apa-apa. Yang penting bisa menyebutkan satu per satu dan tahu kalau mereka adalah nabi dan rasul. Terus ini iman secara tafsil. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran langsung. Jadi nggak ada alasan untuk menolak. Tapi kan di Quran juga ada nama-nama yang lain tuh. Ada nama kayak siapa? Dalam Al-Quran yang jadi surat siapa? Luqmanul Hakim. Nah, disebut di Quran tuh nabi bukan? Lagi nabi disebut di Quran juga siapa? Selain Luqmanul Hakim siapa? Uzair, nabi disebut. Terus Zulkarnain, nabi atau bukan? Ini ketika di mana keputusannya ya ulama gitu loh. Jadi dari nama-nama ini mana yang nabi nih, mana yang bukan nih. Nah kalau Luqman Hakim nabi bukan. Bukan. Kenapa? Karena dia seseorang yang dibebaskan dari perbudakan. Gak ada nabi seorang budak, gak ada nabi pasti orang yang bebas. Ketika dia seorang budak maka berarti dia bukan seorang nabi. Tapi kok disebut di Quran muridnya para nabi, gurunya nabi semua dia. Gimana nggak istimewa itu? Punya guru seorang nabi ya, sangat istimewanya.
sampai namanya tercatat dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Ya, jadi itu iman kepada para nabi. Terus qauluhu wal malaikah. Wa quluhu wal malaika lahum mereka ajsamun jisim nuraniyatun yang sifat cahaya latifatun yang lembut balihuna sampai fil kasroh kebanyakan mereka jumlahnya ilahatin pada batasan layak lamuhu yang tidak mengetahuinya ilallahu ta'ala hanya Allah ta'ala yang tahu sufra'ullahi ta'ala sadiquna utusan Allah ta'ala sadiquna yang selalu betul bima di dalam perkara akhbaru yang mereka kabarkan ini dengannya anhu dari Allah ta'ala layak kulun walaya yasrabun enggak makan enggak minum walaya tanakahun enggak menikah walaya tawaladun enggak mempunyai anak walaya namun enggak tidur wala taktub tabu a'malahum dan tidak dicatat amalnya wala yuhasabun tidak dihisab wa yuhsyarun dan dikumpulkan ma'insi wal jin bersama manusia dan jin wa yadkhulul jannah masuk surga wa yatana'amuna dan mendapatkan kenikmatan fiha di surga bima dengan perkara insyaallah wakilah dalam suatu pendapat yakununa mereka semua fiha di dalam surga kahalatihim seperti keadaan mereka di dunia yaitu fala yakulun enggak makan wala yasrabun bal yulhimuna bahkan tetapi mereka yulhimuna atasbih wa takdis fayajiduna mereka menemukan fihi di dalam tasbih dan dalam takdis ladatan suatu kenikmatan kama yajidu seperti menemukannya ahli jannah ahli surga min ladati to'am wa syarab seperti ahli surga menemukan kenikmatan makan dan minum wa yajuzu boleh alaihim al-malaikat al-mautu mati lakin la yamutu tapi tidak mati ahadun salah satu pun minhum dari mereka qabla nafatul ula sebelum trompet yang pertama bal biha bahkan biha dengan nafatul ula illa hamlatul ars kecuali malaikat hamlatul ars wa ru'asa'ul arba'ati dan 4 malaikat pemimpin malaikat fa innahum maka sungguhnya mereka semua itu yang mutuna bakal mati ba'daha setelah tiupan yang pertama wa akhiruman akhirnya malaikat yang mutu yang mati yaitu malakul mauti malaikat pencabut nyawa la ya'sunallaha yang tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala ma suatu amarohum yang Allah perintahkan kepada mereka wa yaf'aluna ma yu'marun melakukan suatu yang Allah perintahkan kepada mereka wala yunafi dzalik tidak menafikan pendapat ini ma suatu pendapat yunqalu yang dinukil an Harut wa Marut dari ceritanya Harut Marut. Terus iman kepada para malaikat. Siapa malaikat? Malaikat adalah jisim ajsamun, jisim yang latifatun lembut. Lembut itu bagaimana? Kalau kita jismun kasif yang kasar, pegang bisa nih. Kalau malaikat nggak bisa. Kayak ini satu alam nih, tempatnya satu, isinya 3. Ada jin, malaikat, manusia. Tempatnya satu. Apa enggak istimewa itu ya? Ya Allah menciptakan makhluknya di satu tempat, tapi diisi 3 macam yang enggak saling ketemu. Hah? Manusia enggak bisa lihat jin, jin enggak bisa lihat malaikat. Jadi masing-masing punya urusan. Mereka adalah jismun latifatun, jismun nuraniyun yang tercipta dari cahaya. Kalau iblis kan tercipta dari api. Sama-sama lembut juga, maka disebut lelembut. Karena latifatun juga gitu loh. Cuman bedanya terbuat dari cahaya dan dari api. Mereka jumlahnya banyak, nggak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada yang mengatakan di dunia jumlahnya sekian, di awang-awang sekian, langit pertama, langit kedua, langit itu tambah banyak. Di dunia berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan sama dengan jumlahnya hewan yang di darat sama hewan di laut. Nah, hewan di darat yang melangkah, yang terbang, hewan yang di laut berapa jumlahnya? Itu sama kayak jumlah malaikat di dunia. Dan malaikat di awang-awang lebih banyak lagi. Langit pertama lebih banyak lagi. Kita digambarkan dunia itu kecil. Nanti di luar dunia ada langit pertama bulat juga, lebih gede. Lebih gede ini yang di bawah ini kayak setitik dibandingkan tutupnya ini. Langit kedua lebih gede. Yang pertama kayak setitik dibanding yang kedua. Yang ketiga lebih gede, yang kedua itu kayak setitik lagi. Jadi ini kalau bayangin alam raya yang dibikin sama Allah ini enggak, yang kalau ente lihat enggak nyampe pandangannya. Insyaallah. Jadi penuhnya dunia ini dipenuhi malaikat. Makanya waktu mau bikin manusia, malaikat nanya, ya Allah, kau sudah penuh malaikat ya Allah, sujud semua ya Allah, tasbih semua ya Allah, kok pakai bikin manusia bagaimana sih Allah? Kata Allah, Allah mau bikin model baru, artinya makhluk yang model terakhir. Kan manusia malaikat udah, jin sudah, tinggal bikin manusia. Maka diciptakanlah manusia sebagai makhluk yang model terbaru, yang beda dengan malaikat. Lah lebih canggih ya lebih canggih, wong terbaru. Ente masa ada bikin mundur? Nggak ada. Bikin lebih maju. Yang pertama begini, seri A, seri B lebih baik, seri C begitu. Masa ada bikin kok mundur? Terus mereka adalah utusan-utusan Allah, bukan pembantu Allah, bukan, utusan Allah. Artinya Allah menolong mereka, memuliakan mereka, menjadikan mereka sebagai utusannya Allah. Mereka orang-orang hamba-hamba yang benar, nggak pernah kidib. Apa yang disampaikan sesuai, kayak speaker lah. Speaker ngomong A di sini, soalnya munculnya apa? Nah, itu malaikat begitu, nggak ada khilafnya, nggak ada lempeng, nggak ada speaker A sono B, nggak ada speaker geblek itu. Speaker kok sini A sono B, nggak ada. Speaker kan kalau A ya keluarnya A. Layak kulun walaya syrobun, nggak makan, nggak minum, nggak nikah, nggak melahirkan, nggak dilahirkan, lam yalid walam yulad. Jadi yang lam yalid walam yulad bukan hanya Allah, malaikat juga lam yalid, tapi diciptakan, dimunculkan oleh Allah, bukan dilahirkan. Kalau dilahirkan ada emak bapaknya, kalau melahirkan ada suami istrinya. Ini malaikat kawin aja enggak, hingga enggak melahirkan dan enggak dilahirkan. Terus enggak tidur, terus enggak ditulis pula amalnya. Loh, enggak ada maksiatnya, mau ditulis amalnya apa? Sudah distempel orang-orang yang soleh sampai akhirat, sampai bagian selama-lamanya kesolehan mereka. Terus mereka dikumpulkan pula bersama manusia nanti di padang mahsyar, bersama manusia, jin, dan mereka akan masuk surga dan mereka mendapat kenikmatan sebagaimana yang Allah kehendaki. Artinya mereka kerjanya ya sama di surga nanti, ya nggak makan nggak minum. Tapi ketika makan pengen lihat ente apel, subhanallah, kayak apel yang ente makan, gitu loh. Tasbih, alhamdulillah, duren, masya Allah. Kalau ente kan kotor, malaikat nggak usah repot kotor, subhanallah, duren. Udah nggak usah repot. Jadi zikirnya diganti oleh Allah dengan kenikmatan. Kan Allah boleh aja menggandengkan sabab pakai apa saja.
Anda di warung ada yang jual kenyang, itu nggak pakai makan nggak? Kenyang satu pak, ya. Udah nggak usah pakai makan piring, kerepotan amat. Macam-macam ini menunya, ribet banget makan ngabisin waktu. Itu manusia-manusia yang pada ke planet itu yang pada apa? Angkasa makannya apa? Pil, belum buat sebulan sekalian, udah nggak pakai repot. Nggak ada WC, repot. Boker di sana bisa. Itu malaikat nggak ada makan dan mereka ketika zikir bisa mendapatkan kenikmatan sebagai kenikmatannya orang-orang yang makan dan minum. Nah, hubungan sama harim sama, mau dapat nikmatnya apa sudah. Allah siapkan zikir-zikir yang bisa dibaca oleh malaikat yang menghasilkan kenikmatan. Terus mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa tasbih kepada Allah. Dan mereka mati, tapi matinya nanti pada tiupan sangkakala yang pertama, kecuali bos-bosnya malaikat. Siapa? Di antaranya Hamalatul Arsy, yang mendukung, yang merawat arsy. Berapa orang? 8 orang. Sekarang ada 4. Nanti pada dekat hari kiamat akan berjumlah 8 orang. Dan 8 ini tidak akan mati pada tiupan yang pertama. Begitupun pemimpinnya malaikat yang lain, Jibril, Mikail, Israfil. Israel juga nggak mati. Artinya matinya setelah tiupan sangkakala yang kedua, kemudian dimatikan secara khusus. Artinya setelah yang lain mati, maka dimatikan tersendiri. Mati. Terakhir yang mati siapa? Malaikat pencabut nyawa, malaikat Malik dong. Malaikat siapa yang mati terakhir? Malaikat Israel yang nyabut nyawa, maka dia mati yang paling lah. Malaikat yang mencabut nyawa matinya bagaimana? Ya disuruh nyabut nyawanya sendiri. Cabut nyawanya sendiri sudah selesai. Kan tugas kamu Hamalatul Arsy matiin, Jibril matiin, udah mati, kamu cabut. Makanya sampai dikatakan, andai saya tahu rasanya begini, dulu saya pelan-pelan nyabutnya. Kayak kamu nyabut listrik lah, kamu cabut. Andai si listrik dikasih rasa, ngomong, bego lu pelan-pelan dong, gua kenceng sakit. Kan kamu nggak tahu rasanya tuh, kan main cabut aja. Lah malaikat Israel juga begitu, main tarik dedet aja. Rasanya apa? Bodoh amat, yang penting gua tarik. Begitu dia narik, andai saya tahu rasanya begini. Maka malaikat Israel, malaikat yang terakhir meninggal. Terus mereka tidak berbuat maksiat, yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ada riwayat malaikat Harut wa Marut. Ini ada malaikat yang diberitakan, wadah malaikat yang pernah maksiat, Harut wa Marut. Nah, ini kita dengar cerita ini, coba terus. Karena sungguhnya riwayat Harut Marut itu innama yanquluhu, yang menukil adalah al-mu'arrikhun, orang-orang ahli tarikh, an Israiliyat, yang diambil dari Israiliyat. Israel, ai kitab kutubul Yahudi wa Nasrani, kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani. Walam yasiha fihi khabar, dan hadisnya enggak sahih. Kama qalahul mufassirun, seperti yang diucapkan oleh ahli tafsir. Wa ma yadkuruhu,
adapun perkara yang disebutkan oleh kadbatul mu'arrikhun, orang-orang yang pembohong-pembohong ahli tarikh, min annahuma, bahwa sesungguhnya Harut Marut itu uqiba, disiksa, wa musikha, lan di dimasakh, dirubah bentuknya, itu kadibun, bohong, wazurun, dan suatu kebohongan, la yajuzu, tidak boleh i'tiqadu, mempercayainya, baladi yajibu, tetapi yang wajib i'tiqaduhu, i'tiqadnya, mempercayainya, anna ta'limahuma, mengajarkannya Harut Marut as-sihra, pada sihir itu, lam yakun, bukanlah pengajaran mereka li ajlil amali, untuk diamalkan bihi, dengan sihir, bal, tetapi li tahdir, untuk mentakut-nakuti, minhu, dari sihir, wal yadhar, maka dan akan nampaklah al-farqu, perbedaan, bainahu, antara sihir, wa bainal mu'jizat, dan antara mukjizat, fa innahu, maka sungguhnya qad waqa'a, mungkin bisa terjadi, anna saharata, orang-orang ahli sihir itu kasaru, memperbanyak, yusabibu, menyebabkan istiraqah syayatina sam'i, istiraqah syayatina as-sam'ah, wa ta'limahum iyahum, badanul jahlah, maka penyangkanya orang-orang yang bodoh, anna mu'jizatil anbiya, bahwa sungguhnya mukjizat-mukjizatnya Nabi itu sihron, sihir. Fa'anzalahum Allahu, maka Allah menurunkan Harut Marut, liyu'aliman nasa, supaya mengajarkan manusia kaifata sihri, bagaimana caranya, bagaimana sihir itu, lihat haros, supaya nampak lahum, bagi manusia, al-farqu, perbedaan, bainahu, antara sihir, wa bainaha, dan mukjizat. Hada, ini kuluhu, semuanya, itu binaan, dasari ala annahuma, bahwasanya sungguhnya Harut Marut itu, karena adanya Harut Marut itu malaka ini, dua malaikat. Wakila, dalam satu riwayat, innahuma, Harut Marut itu karena rajulaini, dua orang laki-laki, sholihaini, yang soleh keduanya, wasuminya, dan dinamakan keduanya malaka ini malaikat, li sholahima, karena kesolehannya. Waqad arafta, dan kamu mengetahui, annahum, malaikat itu balihuna, nyampe bilangannya fil kasroh, ila hadin la ya'lamuhu illallah, pada jumlah yang tidak diketahui, hanya Allah mengetahuinya. Udah. Terus ada riwayat yang mengatakan ada malaikat yang berbuat maksiat, namanya Harut Marut, maka ketahuilah itu berita bohong, dusta. Tidak ada satu malaikat pun yang berbuat maksiat. Lalu itu cerita dari mana? Dongeng-dongeng Israiliyat yang kemudian diambil oleh ahli tarikh. Kenapa sih? Yang namanya ahli tarikh, ahli tafsir itu kadang kehilangan bahan, kehabisan bahan. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Di mana nih? Cari di Injil, Taurat. Nah, kisah-kisah Israiliyat yang diambil tuh tanpa disaring lagi. Hanya banyak cerita-cerita yang harus kita tepis. Jangan semuanya kita ambil, apalagi cerita yang melanggar atau berkaitan sama dia. Ini harus kita hati-hati. Kayak Nabi Ayub, korengan, itu cerita Israiliyat gitu loh. Mencederai i'tiqad kita kalau kita yakinnya begitu. Begitupun malaikat berbuat maksiat, jangan sampai kita i'tiqadkan yang demikian, karena malaikat adalah hambanya Allah yang taat, tidak pernah berbuat maksiat sekalipun. Oh tapi malaikat dikasih nafsu, bukan malaikat namanya, malaikat dikasih nafsu gimana? Lah diuji sama Allah, nggak ada malaikat diuji begitu, nggak ada. Malaikat Harut wa Marut datangnya ngapain? Datangnya mau mengajarkan ilmu sihir. Dan dia datang udah mengatakan, nih saya datang mau ngajarin ilmu sihir, dan ilmu ini fitnah. Jangan sampai nanti kamu jadikan sebuah amal untuk lakuin yang macam-macam. Udah diwanti-wanti tuh. Lah fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membedakan mana sihir, mana mukjizat. Kalau bisa dipelajari berarti itu sihir. Kalau mukjizat nggak bisa
dipelajari. Mau taklim di mana? Itu sekolah mukjizat ada. Sekolah untuk keluarin mukjizat. Kalau sekolah sihir banyak, sekolah sulapan tuh. Puter keluar apa namanya? Bunga, jadi kelinci, jadi banyak tuh. Ini mau sulapan begitu banyak. Tapi kalau mukjizat nggak ada contohnya, nggak ada sekolahnya lah. Pada masa itu iblis-iblis itu ngajarin dukun-dukun berita-berita ilmu kesaktian, ya. Ngambil batu, cep, dapat batu tuh, sakti kan saya. Enggak, kerja sama iblis, sama jin. Jadi jin itu sebelum ada Nabi Muhammad SAW lahir sebagai Rasul, kerjaannya tadi mencuri berita dari langit. Dikasih tahu ke dukun-dukun. Dukun nanti nebak, kamu akan begini. Wah, kok ngerti ya? Ya ngerti, kerja sama, kong kali kong, bayar sekian. Atau ngapain kerjanya? Di jembatan-jembatan. Nah, sekarang sering tuh supir-supir, tin-tin, permisi mbah, putune lewat mbah, putun dasmu, putune lewat, putune sopo ente, putune lewat. Suka ente, tin-tin suka. Ngebel siapa lu gitu. Kenapa? Mereka ditakut-takutin sama jin. Kalau lewat situ digodain, nanti sampai mereka pergi ke dukun beli jimat. Yang beli jimat nggak digoda lagi. Kata yang beli jimat, tuh jinnya takut. Bukan, tujuan sudah tercapai. Lu sudah suruh beli jimat, lu udah syirik, lu udah tercapai tujuannya, lu nggak digoda lagi. Ngapain godain lu lagi? Bukan takut sama jimatnya, bukan. Dikira, iya udah bawa jimat datang ke jembatan, tuh nggak ada yang godain kan? Iya nggak ada yang godain. Ngapain godain lu lagi? Itu kerjaannya. Dari mana taunya? Ketika jin itu datang ke Nabi, Nabi nanya semua tentang jin. Kamu tinggalnya di mana? Gimana hidup kamu? Apa aktivitas kamu sebelumnya? Cerita tuh jin. Maka ini kerjaannya jin sebelumnya. Hingga mereka menfitnah para mukjizat Nabi sebagai sihir. Atau tukang-tukang sihir ngaku sebagai nabi. Untuk apa? Cuan. Ngapain lagi? Mau surga 400.000 daftar. Murah banget surga 400.000 loh. Kalau enggak masuk surga loh. Kemarin yang terakhir ditangkap jamaah apa itu? Apa? Khilafiyah apa? Yang ditangkap terakhir ini kemarin juga. Ya, begitu-begitu artinya dideteksi bahwa ajarannya melenceng dari Islam yang benar gitu loh. Sehingga mereka perlu diamankan daripada mengganggu keagamaan yang lain. Nah, di Indonesia yang namanya nabi, siapapun nabinya selalu punya umat. Ku bingung loh. Mau tukimin kayak tukim, tukang cukur, tukang pemain badminton jadi nabi, ada pengikutnya. Subhanallah, ini orang. La ilaha illallah. Gimana caranya? Ya ini. Mereka menggunakan sihir-sihir, ngaku sebagai mukjizat. Nah, mereka yang nggak ngerti, wah hebat, wah. Terus diakui sebagai nabi. Ada lagi di atas nabi, Jibril, Lia Edan, lebih tinggi lagi. Saya bukan nabi, saya yang ngutus kamu, malah lebih tinggi saya yang ngutus. Waduh, di atasnya lagi, ini wah hebat banget udah. Wah hebat. Penjara Indonesia lengkap udah. Nabi ada, malaikat ada. Insyaallah. Jadi mereka sengaja mengajarkan sihir. Apa sihir yang diajarkan malaikat apa? Yang membedakan tadi. Nih ada cewek sama cowok ambil telur. Nih
Nah, akur tuh berdua tuh jodoh. Itu ilmu sihir yang ngajarin malaikat. Nah sebelumnya jin-jin juga diajarkan ilmu itu. Maka malaikat nunjukin kalau begini caranya, itu namanya sihir gitu loh. Ada wanita sama laki-laki udah jodoh kawin, ambil telur asin, ribut, pecah. Itu kerjanya jin tuh, kerjanya sihir begitu. Ada warung rame, atau orang datang belok, nggak buka warungnya, katanya buka, pak sini, nggak ngeliat juga dia, kurang ajar Pak. Itu urusannya jin sihir begitu. Ada yang rumah makan baru masak nasi sebakul basi semua, apa gimana? Kerjaannya mereka. Jadi ini diajarkan oleh malaikat agar manusia tahu ini adalah sihir. Yang ngerti sihir siapa? Yang kenal dokter siapa? Dokter lagi. Yang tahu polisi siapa? Ya polisi lagi. Yang tahu tukang sihir lagi, gitu loh. Wah, ahli sihir nih. Yang tahu siapa? Ya ahli sihir, namanya profesi. Lah begitu ada mukjizat, ahli sihir dulu yang tahu. Ini bukan ahli sihir, gitu loh. Nggak mungkin sihir begini. Makanya zaman Nabi Musa, tukang-tukang sihir langsung tunduk sama Nabi Musa ketika tahu ini bukan sihir, nggak bisa sihir begini, nggak bisa, gitu loh. Diajarkan bagaimana yang namanya sihir dan yang bukan sihir, hingga mereka tahu bedanya antara keduanya, hingga amanlah mereka dari fitnah, tahu mana yang rasul, mana yang bukan rasul. Terus wajibul iman bihim alal ijmal, wajib iman kepada mereka. Malaikat juga ada ijmal dan tafsil. Iman tafsil ya iman kepada 10 malaikat. Kamu udah hafal tuh 10 malaikat. Iman ijmal bahwa Allah punya malaikat yang jumlahnya banyak. Berapa? Gak ngerti. Ibadah mereka beda-beda, bentuk mereka juga beda-beda. Bentuknya nggak sama kayak kita, ibadahnya juga nggak sama kayak kita. Kenapa? Kita sedunia ibadahnya sama, zuhur sedunia zuhur semua 4 rakaat, nggak ada yang 3, 2, nggak ada. Ramadan semuanya puasa sedunia tuh. Bulan itu Dzulhijjah haji semuanya. Kalau malaikat enggak, ada yang ruku, enggak pakai sujud, enggak pakai i'tidal, enggak pakai tahiyat, enggak pakai salam, ruku aja. Ada yang sujud terus. Ada yang nyabut nyawa aja, enggak ada yang lainnya. Ada yang siap tiup trompet, terus trompet dipegangin enggak ditiup-tiup. Ada yang ngasih wahyu, ada yang mereka diberikan tugas ibadah yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Insyaallah kita jelaskan nanti apa saja tugas-tugas mereka, apa saja keadaan ibadah mereka pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala ishrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba fastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.